podcast kali ini saya kedatangan teman saya. Teman saya ini merupakan seorang pekerja keras sehingga bisa mendapatkan rumah, kemudian memanage keuangan, dan seperti apa teman saya ini prosesnya bisa mendapatkan KPR rumah bersubsidi. Tonton video ini ya. Kalau boleh diceritakan Mas, prosesnya bagaimana sampai bisa lolos atau cerita awal pada saat mau beli rumah? Ya, Ini. pertamanya Yang pertama kita satunya Mas. ini ya. Yang pertama kita harus punya KTP. Terus hasil cek sliknya itu bagus yang pertama. Terus yang kedua, ini kan KPR subsidi ini program Prabowo seperti itu. Ini kesempatan emas bagi anak perantau yang ada di Malang seperti itu. Karena yang pertama menjadi keuntungan itu bunganya flat sampai all tenor seperti itu. Jadi dari mulai pertama sampai lunas itu Ya, flat semuanya. Jadi tidak kan ada perubahan tidak ya, ada Mas? perubahan untuk struktur kreditnya. Jadi ini kesempatan bagi yang belum punya rumah untuk mendapatkan rumah subsidi seperti itu. Kalau ditarik lebih jauh Mas, kalau KTP kemudian slik bagus, ikut tadi kan soal teknis pada Iya. saat pengajuan kan. Nah, boleh diceritakan pertimbangannya kenapa mau ambil KPR dari awal Mas? Yang menjadi pertimbangan untuk ngambil KPR karena dana ini kan sedikit Pak sebenarnya, nggak mencukupi untuk beli cash. Jadi alternatifnya harus KPR subsidi seperti itu. KPR yang bersubsidi. Yang bersubsidi. Itu kalau saya juga kan juga mengikuti Masnya gitu ya. Itu kalau kurang lebih di 2017 atau 2016 ya. Ya. Prosesnya itu ya. Dan saya tahu betul mengikutilah bagaimana teman saya ini berusaha dibandingkan teman-teman yang lain ya. Di usia yang sama sudah berkeluarga, kemudian mempunyai niat lebih sehingga tidak kos lagi. Kebetulan kan kami ini dulu berdua tinggal bareng dalam artian ngontrak bareng, kemudian juga kadang kos bareng waktu itu. Yang saya kagum kepada Masnya ini di masa yang lain-lain itu mungkin masih sibuk ngopi ataupun tidak ingin punya kepikiran untuk rumah, Masnya ini kemudian berencana untuk memiliki rumah, dan itu kan selangkah lebih maju menurut saya. Nah, pesan Masnya kalau bagi teman-teman baik yang sudah bekerja tentunya, yang masih bujang ataupun yang baru berkeluarga itu bisa diceritakan Mas, atau ada masukan? Iya, kalau masukan saya ini atau dari cerita dulu. Iya, cerita dulu ya. Ini pengalaman aja karena seperti ini kan sebagai perantau, kita semuanya kan perantau. Mengikuti tren harga tanah rumah di Malang itu dengan UMR yang ada di Malang itu nggak nututun Pak dengan kenaikan harga tanah setiap tahunnya. Jadi langkah konkretnya itu harus ambil kesempatan secepat mungkin untuk ngambil rumah subsidi. Karena yang pertama yang diuntungkan bunganya flat, nggak ada tambahan administrasi apapun. Terus yang kedua, ya kita punya rumah sendiri, meskipun kita ngontrak, meskipun kita KPR lah. Seperti itu. Jadi tolak ukur saya dulu itu dengan UMR Malang, dengan kecepatan harga tanah dan rumah tiap tahunnya naik, itu tetap nggak masuk akal Pak. Dalam artian tetap nggak cukup kalau ngelihat UMR yang ada di Kota Malang seperti itu. Jadi ada kesempatan itu segera ambil keputusan. Segera Pak. Untuk minimal ambil KPR bersubsidi. Karena pertimbangan, oh ya teman-teman, terkait dengan bunganya yang flat itu tadi, bagi teman-teman yang mungkin masih belum memahami, bunga flat sampai lunas itu artinya dari angsuran pertama sampai akhir tenor, katakanlah
angsurannya 1 juta, itu 1 juta terus seperti itu Mas ya? 1 juta Tidak ada. sampai tenor selesai. Berarti ini ada perbedaan dengan KPR yang reguler seperti itu. Reguler. Karena beda. kan kalau kebetulan ada adik saya, kemudian ada teman-teman saya yang lain ambil KPR yang reguler di mana 3 tahun atau bahkan yang 5 tahun itu kemudian angsurannya itu berubah seperti itu. Betul. Kalau KPR subsidi ini sudah menjalani tidak berubah, Nggak berubah. memang tidak hook berarti Mas ya. Betul sekali. Nggak Ah. ngikutin tren suku bunga. Jadi lihat subsidi seperti itu. Jadi Nah, nggak pengaruh terhadap pendapatan kita. angsurannya tetap segitu. Tetap. Nah Mas, yang ingin saya tahu juga, mungkin teman-teman juga mau tahu bagaimana perjuangan sampean sampai akhirnya deal lah di KPR itu. Bisa diceritakan supaya menjadi motivasi ke teman-teman, khususnya yang ingin mempunyai rumah, keluarga Baru. kecil, Nah, keluarga baru seperti itu Mas. Ya, yang pertama intinya ada niatan dulu lah, pengen punya rumah di Malang seperti itu. Jadi kan biar enak gitu lah, ketimbang ngontrak di Malang. Akhirnya kita untuk ngambil kesempatan yaitu berani dulu untuk ngambil keputusan untuk ngambil rumah subsidi. Gak usah mikir letak wilayahnya, sepenting developernya itu amanah, kita sikat aja seperti itu. Kemudian Mas, perjuangannya sampean untuk mendapatkan rumah itu prosesnya seperti apa? Katakanlah kan saya yakin kalau gaji itu ya mungkin UMR Mas ya. UMR. Kalau bonus lah udah kita lupakan karena itu soal rezeki seperti Rezeki. itu. Nah, bagaimana sampean memanage dengan gaji yang UMR kemudian bisa memanage, bisa menabung sampai akhirnya kan minimal meskipun rumah subsidi kan pasti ada DP-nya seperti itu. Betul. Nah, prosesnya sampean mengelola sampai kemudian itu yang bisa di-sharingkan ke teman-teman gimana Mas? Iya, kita harus ya ngatur manajemen keuangan secara detail lah seperti itu. Kita harus sisihkan berapa untuk buat DP rumah dan angsurannya. Kita ya harus pintar-pintar lah, manajemen keuangannya harus pintar-pintar. Tidak boros begitu. Tidak Mas? boros. Seperti itu. Dan mungkin apa ya Mas ya? Tidak bolos dalam arti ya yang namanya perjuangannya mungkin bisa diceritakan Mas. Ya. Menurut sampean tidak boros pada saat proses mendapatkan rumah itu bagaimana step-stepnya? Apakah menghindari teman-teman yang hedon seperti itu sehingga bisa mengumpulkan kemudian bisa menabung lebih, bagaimana Mas? Menurut sampean? Iya, seperti itu juga bisa. Intinya kan kita niat ini. Betul. Niat, ya kita harus mengasingkan diri dulu lah untuk mendapatkan cita-cita itu, Cita-cita. mendapatkan rumah itu seperti itu. Kita fokus lah dulu. Niatan itu biar tercapai seperti itu. Baru kita ngumpul lagi sama teman-teman seperti itulah. Artinya hemat, memanage ataupun apa bahasanya itu Mas ya. Tidak boros itu sangat penting untuk untuk kaum masyarakat UMR biar cepat mendapatkan rumah seperti itu. Mas ya. Pak, iya Pak. Nah, yang saya tahu untuk KPR rumah subsidi ini perutnya Mas. Yang saya tahu KPR subsidi berarti di masanya Jokowi atau SBY dulu Mas? Saya masanya Jokowi. Berarti program KPR subsidi ini sudah keberlanjutan seperti itu ya, Iya, bukan cuma yang di Prabowo Iya, aja. di ya? Prabowo. Malah yang Prabowo ini sangat Lebih menguntungkan. gencar seperti Lebih itu. menguntungkan Pak. DP rendah, angsuran flat itu luar biasa Pak Enggak sebenarnya. seperti yang mungkin yang masanya sampean Iya. mungkin maksud gitu. Kalau boleh tahu kalau di masanya sampean dulu itu di ACC-nya bank itu berapa? Kemudian mungkin harga rumahnya itu berapa sehingga kemudian bahasanya apa ya Mas ya? Bisa menyisikan berapa untuk mengejar DP sehingga teman-teman juga cara menyisikan saya begini-begini gitu Mas. Ya kalau dulu plafonnya subsidi itu 125 Itu maksimal Mas. maksimal. Di atasnya itu nggak boleh. Nggak ya? boleh. Berarti misalkan harga rumahnya itu di atasnya itu
maka calon yang mempunyai rumah itu yang harus DP. bayar ke developernya sebetulnya. Developernya. Berapapun. Katakanlah ketemu harga 200 atau 250, Sisanya itu baru harus nyicil ke developer. developernya itu ya. Oh, berarti maksimalnya waktu itu 120 yang Iya. dibiayai oleh bank. Di bank apa, Mas? Dulu saya Bank BTN. Suaranya yang lebih kencang lagi biar teman-teman Siap. bisa mendengar secara utuh seperti itu, tidak simpang siur. Nah, ini penting teman-teman, karena memang ini pendapat saya yang mungkin masih belum mempunyai rumah, daripada kontrak, terutama kalau di Malang itu kan kontrakan hampir minimal 8 juta sampai 10 juta itu pun harus pinggir seperti itu. Nah, dengan adanya rumah KPR itu mungkin menjadi solusi, sehingga bukan cuma untuk mengangsur seperti itu. Untuk biaya kontrak, tapi dimiliki nantinya seperti Hak milik. Hak milik. Dan Masnya sudah merasakan sendiri ya terkait flat itu. Ini di tahun keberapa sekarang berjalan KPR subsidinya? Sudah ke tahun 7. Dan bunganya memang tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Angsurannya Tetap dari flat. pertama sampai lunas segini. tetap flat. Nah, Mas, banyak sekali teman-teman yang bermasalah di BE checking, yang kemudian rasa-rasanya masih belum ada kebijakan yang kemudian bisa memperbolehkan kalau BE checkingnya jelek bisa mendapatkan di perbankan, apalagi KPR subsidi seperti itu. Nah, pesan Masnya bagi teman-teman, khususnya keluarga baru seperti itu, Mas. Gimana, Mas? Pesan saya khusus keluarga baru, ya intinya perbaiki BE checkingnya biar untuk bisa mendapatkan jatah untuk subsidi, rumah subsidi seperti itu. Udah, itu aja dulu. Baik, Mas. Dan terakhir mungkin menurut sampean di tahun 2025 ini KPR subsidi apakah masih ngomong untung ruginya itu apakah masih relevan gitu, Mas ya? Masih untung lah. Masih untung. Apalagi programnya Prabowo ini kan digenjot rumah subsidi ya. Dan lebih difokuskan lagi seperti itu ya. Nah, itu teman-teman, ini kenapa saya hadirkan Masnya ini langsung karena beliau memang sudah menjalani proses di KPR yang kemudian terkait dengan prosesnya, suka dukanya, bagaimana mendapatkan, kemudian sampai menjalani di kurang lebih 7-8 tahun ini, dan memang bunganya itu tidak pernah berubah. Jadi teman-teman, jika memang mempunyai keinginan untuk punya rumah, apalagi pasangan baru, dan pekerjaannya katakanlah itu ya memang sudah bagus seperti itu, Mas ya, minimal stabil seperti itu, ya dijaga supaya mungkin tidak terjebak pinjol ataupun kredit yang bermasalah, sehingga misal punya keinginan untuk membeli rumah itu tidak ada kendala seperti itu. Baik, Mas, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi ke teman-teman, sehingga teman-teman yang mempunyai cita-cita ingin punya rumah atau dalam hal ini KPR subsidi bisa terwujud, dan supaya tidak uangnya itu tidak keluar begitu saja, menjadi aset. Biar hasil kerjanya kelihatan, Pak. Gitu. Punya aset seperti itu. Aset. Baik, Mas, terima kasih. Mudah-mudahan bisa sharing lagi di konten-konten yang lain. Semoga lancar dan sehat terus ya, Mas ya. Amin. Terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.